Hai, terima kasih untuk yang sudah bergabung sebagai membership tier 1. Ada Amelia, Ana Yusrika, Hani XX Hani, Rahman AI, dan Yanti Queen. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai seseorang yang hanya memilikimu di hatinya. Seseorang ini masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, dan mungkin berhayal ataupun ingin selalu ada di hidup kamu, ya. Dia nggak pengen kau hempas karena dia cinta sama kamu. Baru kali ini mungkin dia merasakan jatuh cinta begitu dahsyat sama kamu. Seseorang yang basicnya memiliki ketakutan ketika terjadi apa-apa sama kamu, ketika kalian bersitegang, kemudian penuh dengan ketakutan apabila kamu pergi darinya. Orang yang punya sifat ketakutan seperti ini biasanya ya teman-teman, itu dia adalah orang yang tertutup, orang yang gak banyak bicara. Yang aku rasakan di sini dia lebih sangat-sangat tertutup orangnya. Jadi kayak lemari yang tertutup rapat, tapi ketika sama kamu lemarinya tiba-tiba kebukanya pelan-pelan gitu. Makanya kenapa ada gambar orang dengan setengah wajah ngintip ya di balik pintu. Ketakutan dia, sangat ada ketakutan akan hal buruk yang terjadi. Kenapa dia takut kehilangan kamu? Kenapa dia jatuh hati sama kamu? Ini aku merinding. Aku baru ngomong tadi apa? Baru terbuka ya, pintu yang terbuka pelan-pelan. Tiba-tiba aku nggak tahu apa-apa, ini open up. Aduh, apakah saya keturunan penyihir? Oke. Open up itu ibaratnya kayak crate ya, kayak kotak yang tadi aku bilang pintu. Tiba-tiba tuh kayak kebuka, dan ini menandakan bahwanya ada kepercayaan yang besar dari dia terhadap kamu. Aku merasakan kenyamanan, merasakan sayang, cinta, ya, dan teduh itu. Karena kita lihat di sini ada gambar tanaman, ada pintu, ada tanaman, entah ini jendela atau pintu, tapi itu mulai terbuka ya, dan inilah dia gitu. Dia baru bisa reveal aslinya dia tuh kayak apa, hanya padamu. Seseorang ini tidak berani mengekang kamu. Nanti kita akan lihat kenapa dia itu nggak berani ngekang kamu ya, tapi dia itu senang gini. Semakin engkau ditekan, maka kau semakin lepas dari dia. Tapi semakin engkau diberikan kebebasan, semakin ini, dia akan terus bisa ketemu kamu, bisa akan terus mengejar kamu. Jadi ibaratnya kayak pasir, ketika kau genggam begitu kencang, pasir itu pasti akan keluar dari sela-sela jarimu kan. Sama ibaratnya dengan kebebasan ini. Mendingan dia bebaskan kamu gak kemana-mana, di sini aja. Kalau kamu giniin, pasirnya keluar, ya nggak? Logika gitu deh. Oke? Kita akan lihat di sini yang terbuka. Oke. Orang ini sangat tertutup ya. Secara pemikiran, aku bisa lihat orang yang mencintai kamu ini, dia itu pikirannya rumit. Sampai kadang dia itu melakukan apa atau ngomong apa itu mungkin nggak bisa dipikirin lagi. Dia punya pikiran itu tuh kayaknya berat gitu loh.
kayak udah overloading. Dan aku melihat di balik dia anxiety, kegelisahan atau apapun, dia tuh bisa ngomong sama kamu. Pelan-pelan terbuka, mungkin dia bilang, aku tuh kayak ditinggalin seseorang ya, orang tuh nggak mau deket sama aku, mungkin cuman kamu yang bisa memahami aku tuh kayak gimana. Yang aku lihat di sini, ini ada kartu snake ya teman-teman. Kartu snake itu berkaitan dengan apa ya, dia nih kayak punya penyakit itu ya, itu ribet gitu. Penyakitnya tuh di pikiran. Jadi entah ini posesif, entah ini apa ya, ketergantungannya dengan kamu, karena mungkin you are the only one yang memang bisa dirasanya pantas berpartner sama dia. Kemudian kalau kita lihat ibarat ular ini, ya dia ini penuh gairah, penuh hasrat sama kamu. Itu juga ya. Dan aku nggak tahu apakah dia ini sudah jauh sama kamu. Kalian sempet jauh nggak? Kalau misalnya memang sudah jauh ya, maaf ada hubungan badan atau apapun, biasanya di sini ini yang buat orang ini susah lupa. Gitu. Jadi masih keingetan. Makanya kalau semakin susah lupa, semakin apa, biasanya memang sudah pernah kayak ya melakukan hal-hal yang jauh lah. Ya kalian tahu lah, ini kan yang nonton udah 17 tahun ke atas aku rasa. Seperti itu ya, bukan jorok, tapi ini normal-normal aja. Gitu. Oke. Saya ngelihatnya banyak sebetulnya kisah yang dikeluhkan sama dia. Ini terkait dengan betapa banyaknya orang itu yang mengambil keuntungan dari dia, menggerogoti dia ya. Mungkin kesuksesannya bermasalah, dan satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan pikiran stres itu cuma kamu, karena ada kartu side di sini, dan dia itu merasa kayak ada semangat sama kamu. Ya, aku bisa lihat secara pikiran, orang ini memang hanya bisa terbukanya sama kamu, nggak sama orang lain. Dia tidak punya teman, mungkin introvert banget, ya. Karena ini ada pintu, ada orang yang tertutup, kemungkinan dia tuh malu, kemungkinan dia hidupnya sepi. Kita lihat ada fear atau ada ketakutan. Dia takut ya, segala sesuatunya yang berjalan di hidupnya dia sekarang ini, kestabilan itu dia khawatir sekali. Saya ngelihatnya, aku takut sih dia ini kayak gak bisa mengutarakan sebetulnya dia tuh sudah lelah gitu loh. Makanya dia tuh banyak sekali mungkin komunikasi sama kamu, sering chatting atau sering nanyain kabar kamu, atau lebih tepatnya kayak ya nanya kamu sehat nggak atau apa gitu, karena mungkin dia tuh pengen bicara. Kalau kamu di sini kenal dengan atau langsung tertuju sama seseorang ini, walaupun dia nyebelin, tapi dalam hatinya mungkin ada ketakutan tersendiri gitu loh. Kenapa sih dia tuh terus kembali sama kamu? Karena dia cuma bisa ngomong sama kamu. Ya, kamu yang dianggap dia itu yang dia lonely, sendirian. Kamu tuh sebagai keluarga sama dia. Kamu tuh adalah pasangan yang stabil, dalam arti partner yang stabil. Aku nggak tahu status kalian TTM-an atau apapun. Di sini ada tumbuh rasa cinta yang besar. Saya lihat dia memang mencintai kamu, namun memang terhalang oleh sesuatu. Kalian punya rasa cinta yang kuat, tetapi di sini belum kelar nih masalahnya ya. Ini masalahnya yang belum kelar tuh apa? Kadang-kadang saya melihat dia ini tuh kayak apa ya? Saya nggak tahu apakah dia ini pintar atau bagaimana, tetapi kadang-kadang dia ini kayak punya double personality gitu. Sisi lain dia sayang sama kamu, sisi lain terkadang kamu merasa dia memanfaatkan kamu. Ini yang menjadi obstacle, menjadi hambatan.
ya. Mungkin kamu juga bilang di sini, ya lu kalau susah sama gue, kalau lagi seneng mana ada gitu. Kamu nggak ingat aku kalau lagi seneng, tapi kalau lagi susah kamu ingat aku. Ini ada kayak rasa cinta yang mungkin dia juga sudah tahu kondisinya bahwa memang dia harus menjadi fox gitu loh, karena dia nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Dia mungkin bisa dibilang kamu pernah menganggap dia adalah seorang yang manipulatif, karena fox itu udah pasti deh teman-teman, energinya itu kayak energi yang pandai licik gitu. Mungkin kau cinta dengan seseorang yang mungkin memberikan kau red flag ya, memberikan kau red flag di sini. Tapi memang betul sih teman-teman, ini saya bisa bilang dia seperti ini karena morat marit di sini loh, kayak nggak ada jalan keluar, yang ngebantu juga nggak ada. Makanya kalau kau bilang dia memanfaatkan kamu, ya kondisinya mengharuskan dia begitu untuk survive gitu loh. Kadang-kadang kita tuh harus tahu sisi psikologi seseorang sih. Dan kenapa di sini secara jiwa dia masih membebaskan kamu? Saya lihat sebetulnya dia pengen sekali ada ikatan jelas sama kamu, tetapi masih ada keraguan, masih belum pasti ujungnya ini di mana. Oke, kita akan lihat kenapa sih ada pikiran yang belum pasti ujungnya kita gimana. Dia melihat sih memang ada penundaan ya teman-teman, ada penundaan. Aku bisa bilang yang bisa menghambat adalah mungkin ini dari pihak ibu, atau ada penundaan bahwa sekarang ini dia harus menemani orang yang lebih tua, ibunya. Bisa jadi kayak gitu, atau orang tuanya, atau siapapun yang lebih tua. Dia kayak ada tanggung jawab besar di sini sama keluarga. Ini kan kartu orang tua. Bear itu adalah kartu orang tua. Bisa jadi dia punya tanggung jawab lebih yang dibebankan. Sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi karena dia punya tanggung jawab, dan ditambah ya mungkin sudah ada predikat bahwa dia ini sebetulnya memanipulasi kamu, yang padahal kenyataannya di sini dia harus menemani keluarga atau ibu yang menjadi tanggung jawab dia. Bisa jadi teman-teman, ya bisa jadi seperti itu. Bottom of deck-nya apa? Tuh kan, ini keluarga. Coba deh kamu cari kartu lili, itu bicara mengenai keluarga, kehidupan keluarga. Ini starting dari nol loh, sehingga dia tidak tahu kemana harus memilih. Ini kayak rahasia big secret keluarga yang memang dia pendam sendiri ya, gitu. Ini ada masalah cinta kamu tuh memang terhalang dikarenakan keluarga. Kenapa dia bisa jadi seseorang yang manipulasi? Ya dia harus survive di situ. Ya mungkin dia tidak memberikan sebuah kejelasan sama kamu ya karena dia memang harus fokus dulu ke keluarganya dia, ke ibunya, ke family, ke seseorang yang lebih tua. Jadi kamu punya masalah, mungkin orang ini belum bisa berani meninggalkan tanggung jawab yang dia harus selesaikan di sini. Ya, nggak bisa bergerak dulu. Ya, kadang-kadang gini loh teman-teman, kita tuh kayak getun ya, kesel gitu, dimana semesta itu tidak memberikan kemudahan gitu, atau belum memberikan kemudahan kepada dua insan, kamu dan dia yang saling mencintai gitu, karena ada hambatan ini. Saya melihatnya ada kartu Eight of One. Ini mengenai kecepatan dalam menyelesaikan sesuatu, aksi. Tuh. Sebetulnya sih bukan karena dia manipulatif juga ya teman-teman, tapi ya mungkin sisi itu ada. Ya dia memanfaatkan kamu untuk sesuatu yang mungkin tidak pasti. Tetapi di sini bisa kau tahu ada speed, ada burden. Itu dia itu kayak lagi berjalan dengan beban yang begitu
besar gitu loh, hambatan. Jadi ini menghambat masalah ini tuh menghambat dia tuh untuk maju ke kamu. Cuma kan dia nggak mungkin nyalain orang tuanya, yang keluarganya atau apa tuh ya. Dia harus menyelesaikan ini sendiri. Ini bisa jadi ya teman-teman, kalau saya bilang kenapa sekarang ini di umur-umur sekarang dia dibebankan dengan ini, bisa jadi emang karma dari keluarga, atau memang suratan takdir, memang ini tuh yang ditanggungkan oleh keluarga ke dia, karena mungkin biasanya yang kena impact itu anak, bisa jadi seperti ini. Jadi ya kalau kamu menyalahkan dia, ya sebetulnya bukan itu gitu. Jadi seseorang yang mencintai kamu, walaupun memang di rasa kalian ini kayak nggak ada ujungnya, tapi kamu merasakan kehangatan dia kok. Aku yakin di balik sifat emosi kamu, di balik sifat marah kamu kadang-kadang bisa agree dengan yang aku ngomong gitu ya. Hadirnya orang ini untuk kamu apa? Kita punya kartu strength, kita punya understanding, dan kita punya kartu fear. Orang ini memberikan kenyamanan dan juga ketakutan sama kamu. Banyak hal yang bisa kau pelajari. Kau bisa jatuh bangun, itu memberikan efek kekuatan, ya kan? Karena kamu semakin mencoba mengerti dia, maka semakin sakit. Semakin kau mau pergi, kadang-kadang ada energi takut untuk saling meninggalkan. Ini sih sebetulnya memang cintamu itu tanpa syarat gitu loh, cintamu tanpa syarat. Walaupun kata orang-orang, lu jangan terlalu bodoh lah untuk bergelut dengan koneksi ini. Tetapi yang saya lihat di sini adalah memang sebetulnya yang tidak dirasakan dari orang lain ketika kamu terkoneksi dengan orang yang jelas-jelas di depan kamu, tinggal kamu peluk, tinggal kamu sayang, tinggal jadian, tetapi ada ketakutan bahwa dia nggak bisa membahagiakan kamu karena ya beban berat ini loh. Ini terutama ya teman-teman, masalah keuangan yang harus dibebankan ya ke dia. Jadi gini, mungkin dia punya aset ya harus dialihkan ke orang tuanya untuk ini itu. Saya nggak tahu, cuman ini ya kalian bisa cek di arti Lenormand ini tuh sosok seorang tua atau sosok ibu ini juga. Jadi jangan kalian nanti mengait-ngaitkan dengan kisahku ya, mengait-ngaitkan ini nanti tarot readernya kali ini aku akan bacakan ya. Aku tuh orangnya paling takut gitu loh teman-teman, karena kalau ngebacain orang ini kisah kamu gitu, nggak ada. Nih, I am power, strength, health, protection. Your finance is my field. Your food is my concern. My bedside comes out when you see negative cards around. Polar bear itu simbol dari persamaan dengan protective mother. Purely as strength, kekuatan, authority figure. Ya, jelas nih, kamu kalau mau beli aja ini, baca sendiri, artiin sendiri di sini. Jadi jangan kayak kemarin ada yang ini bacaannya Mbak Mela ya gitu, nggak ada. Aku nggak pernah menceritakan hal pribadiku ke siapapun. Kalau misalnya pernah mendengar atau apapun, drama doang gitu, nggak ada ya. Dan di sini teman-teman, aku bisa melihat kartu Nine of Wands itu. Kamu tuh kayak ngerasa sebetulnya dalam hati kecil kamu takut kehilangan orang ini, tetapi semakin kau mengerti, kau semakin sakit. Itu loh ya. Ini tuh sebetulnya kayak penyeimbangan energi aja sih. Entah kalian ini memang twin flame, yang saya khawatirkan kalian ini twin flame sehingga semakin mau jadian itu nggak bisa. Itu twin flame, even ya, twin flame itu even dia sudah single, kamu sudah single gitu, tapi kalau mau jadian itu pasti ada tembok Cinanya gitu ya, besar. Itu twin flame, berarti memang kalian tidak diizinkan untuk bersatu. Kalau bersatu mungkin malah membawa petaka. Kalau begini mungkin energinya itu bisa saling belajar satu sama lain gitu. Yang penting kan kalau kamu udah di umur sekarang dan tidak terlalu memikirkan mau punya pasangan, ya nggak masalah, ini sebagai teman kamu gitu loh ya. Sekarang kita akan buka di sini teman-teman.
sebenarnya apa sih yang dia rasa terhadap diri kamu. Aku akan melengkapi 2 kartu. Dia selalu ngomong maaf sama kamu, dia minta maaf sama kamu, menyesali dengan apa yang sudah dia lakukan sederetan ini. Dan kedua, dia memiliki gairah sama kamu. Kenapa dia cinta sama kamu? Ya, seperti yang aku udah jelaskan tadi. Semoga pembacaannya bisa dipahami. Oh ya teman-teman, aku sudah launching namanya partner apa sih, membership berbayar. Itu cuma stiker-stiker aja 4.900-an. Jadi kalian bisa pakai dapat badge dan juga emoji kalau kalian lagi apa sih namanya, lagi chatting khusus gitu. Jadi oh ini berarti sudah membership. Dan setiap membership ini untuk tier 1 aku belum menawarkan apapun selain stiker-stiker dan bentuk support kalian. Diharapkan kalian bisa ya, ada lah ya yang terketuk momen support aku gitu. Dan nanti kalau tier 2, tier 3 baru nanti ada live session sama aku sendiri, dan ada nanti ya kita lihat aja perkembangannya. Kalau tier 1 ke tier 2 nanti perbandingan harganya berapa gitu kan. Supaya nanti ada video khusus yang mungkin bisa aku sampaikan kepada kamu, dan itu nggak akan aku publish di luar gitu. Itu bisa berupa tips, bisa berupa kisah yang memang harus dilakukan, karena kan kisah cinta itu banyak sekali masalah-masalah, dan ini tuh akan sangat berbeda. Dan ini tuh nggak tebak-tebakan dia siapa, ini langsung ke fokus masalahmu gitu ya teman-teman. Dan ini aku buka ya, silahkan kalau mau join. Itu sudah ada linknya di community, silahkan kalian kalau mau, atau nanti aku taruh di deskripsi box. Ini adalah nama-namanya ya. Kalau misalnya memang inisialnya nggak ada, kita akan ambil dari zodiaknya. Zodiak. Ya. Ini ada Aries, ada Virgo, Taurus, Sagittarius, Leo, kemudian Virgo, dan juga Capricorn. Jadi kalian dengerin aja karena aku tidak buka banyak ya teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga malam ini menjadikan malam yang menyenangkan untuk kalian. I love you, Pul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.